Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap semoga dilapangkan hati, dimudahkan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sesuai dengan keinginan kita, maupun barangkali doa yang ditunda atau dalam tanda kutip tidak menurut kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua-duanya insya Allah baik. Bila dikabulkan itu adalah pilihan kita baik. Bila belum dikabulkan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan itu insya Allah lebih baik. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada diri khatib sendiri serta jamaah sekalian, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Dan suatu saat orang yang bertakwa itu akan gembira, akan beruntung karena tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi yang sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Jadi luas surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas bagaimana orang yang bertakwa itu? Di antaranya insya Allah adalah orang yang hadir di dalam majelis Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat. Kemudian di ayat selanjutnya, orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, infak insya Allah
kita pernah semua, dan mudah-mudahan ke depan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Artinya mengeluarkan sebagian dari harta dan penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Mungkin menurut kita infak Jumat sedikit. Kadang kita juga tidak memikirkan dampak yang begitu besar. Uang 5.000 misalnya ya di masjid ini, maka kita telah menyelamatkan banyak orang dan membuat banyak orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan infak yang kita taruh di atas kotak amal, di dalam kotak amal maksudnya, maka manfaatnya bisa dibayarkan air. Kita tahu airnya adalah untuk membersihkan. Betapa banyak orang yang terhindar dari siksa kubur akibat infak yang jamaah sekalian tunaikan. Kenapa orang bisa buang air kecil kemudian mensucikan najis-najis? Kenapa? Karena kalau tidak disucikan, tidak bersih, kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena orang yang buang air kecil itu tidak hati-hati. Yang kedua, ratusan orang melaksanakan sholat fardu akibat infak kita. Ngambil air wudhu misalnya, anak sekolah hari-hari di sini, mulai dari sholat duhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Dan insya Allah pahala juga sampai kepada yang menginfakkan tanpa mengurangi orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, bisa membantu sesama. Dan yang ketiga, dengan infak itu bisa membuka pintu rezeki. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ciri orang yang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya, walaupun pada dasarnya dia mampu untuk meluapkan marahnya itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi ketika kita mampu mengendalikan amarah kita di tengah-tengah mungkin sakit hati kita, entah karena orang jauh atau barangkali orang terdekat kita yang membuat kita marah, maka orang yang mampu mengendalikan amarah akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, wa ma zatallahu abdan bi afwi illa izza, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Mampu mengendalikan amarah dalam bahasa lain adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau minta maaf barangkali kita sudah terbiasa. Kenapa? Karena orang yang minta maaf itu adalah menyadari bahwa kita yang salah. Bisa salah ucap atau salah yang lain yang membuat orang sakit hati. Tapi rasanya berat sekali ketika kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena yang kita maafkan pasti orang yang salah dengan kita. Bisa orang terdekat, bisa juga orang yang jauh.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man qadama aidan wa huwa qadirun ala ayung fithu da'allahu azza wa jalla ru'u khalaiki yaumal qiyamati hasayu khairahu wa hu minal khairi masa." Barang siapa menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya atau membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari yang bermata jeli yang disukainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal yang barangkali kita tidak menyadari, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Di antaranya cirinya dalam surat Ali Imran adalah yang pertama, orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, atau orang yang mampu menahan amarahnya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila tadi pengurus masjid mengumumkan manfaat dari infak yang ada di Masjid Syuhada ini, di antaranya adalah memperbaiki mobil. Pada kesempatan kali ini pula kami sampaikan kepada jamaah bahwa di antaranya infak yang jamaah tunaikan itu adalah untuk pengajian keliling di Kabupaten Pasir. Dari Kecamatan Kuaru di Padang Jaya ada Masjid Al-Furqon, setiap malam Ahad itu bisa berjalan karena insya Allah karena kita pakai mobil Syuhada. Berarti infak jamaah sekalian bermanfaat, memberi penerangan hati, memberi penerangan pikiran dan wawasan keislaman saudara kita yang ada di lain tempat. Dan insya Allah nanti juga kru daripada dai Masjid Syuhada juga akan mengerjakan perjalanan dakwah ke Kecamatan Long Ikis. Itu juga biaya ataupun infak dari Bapak Ibu yang disampaikan di masjid ini. Jadi insya Allah sangat bermanfaat, bisa untuk pelaksanaan di masjid ini ataupun di luar sana. Karena setiap dakwah yang dilakukan di lingkungan masjid ini atau pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasir selalu menggunakan masjid yang selalu menggunakan mobil Masjid Syuhada. Jadi insya Allah infak jamaah sekalian bermanfaat dunia dan akhirat. Yang kedua, ciri daripada orang yang bertakwa mudah-mudahan ada pada hati kita
dan kita selalu dilapangkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memang salah satu menciptakan manusia adalah untuk selalu berbuat baik. Bahkan orang yang beriman itu selalu beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.